Nah, menurut perusahaan Celestis ini, ketika mereka berpromosi, mereka tuh mengatakan seperti ini, setiap kali keluarganya melihat ke bulan, dia akan selalu teringat bahwa orang tercintanya sudah ada di bulan yang hanya sedikit orang yang pernah ke sana. Nah, dan setelah Shoemaker ini meninggal, istrinya meminta kepada NASA agar abu kremasi dari Shoemaker ini dikirim ke bulan. Kemudian NASA pun menyetujui misi tersebut dan mengubur abu kremasi Shoemaker di permukaan bulan melalui perusahaan Celestis. Status check. Go Vulcan. Go Centaur. Go Peregrine. 15. Then T-minus 10, 9, 8, 7, 6. And liftoff of the first United Launch Alliance Vulcan rocket. Oke, halo ya, selamat datang kembali di channel Hello Gulo. Ya, jadi pada video kali ini kita akan membahas sesuatu yang nggak biasa. Karena biasanya orang-orang yang sudah meninggal dunia itu sebagian ada yang memberi wasiat agar jasad tubuhnya itu dikuburkan di suatu tempat. Misalkan di samping istrinya, atau satu kuburan bersama istrinya, atau orang-orang yang mereka cintai lah, keluarganya atau siapapun itu. Nah, tapi ini ada orang-orang yang ingin dikuburkan di bulan. Nah, mungkin ini terdengar nggak masuk akal ya kan? Tapi pada kenyataannya, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 lalu nih roket Vulcan Centaur milik perusahaan United Launch Alliance diluncurkan dari Kennedy Space Center di Florida. Nah, roket ini membawa mesin penjelajah bulan Peregrine milik Astrobotic, serta membawa muatan Celestis dan Elysium yang berisi abu manusia dan DNA-nya, di mana abunya itu nanti akan dikuburkan di bulan. 3, we have ignition. And liftoff of the first United Launch Alliance Vulcan rocket, launching a new era in spaceflight to the moon and beyond. good SRBs, hitting peak pressure on the SRBs. Everything looking good. Tapi emangnya beneran ada ya perusahaan yang siap untuk membawa abu manusia ke bulan? Nah, ternyata emang iya ada perusahaan yang siap menguburkan abu jenazah di bulan. Mereka mengirimkannya ke bulan nih menggunakan roket, dan tentunya dengan biaya yang nggak murah. Masalahnya, gimana caranya kita yakin bahwa jenazah itu sudah benar-benar ada di bulan? Nah, ternyata faktanya kayak gini Dua perusahaan pemakaman ini bernama Elysium Space dan Celestis Memorial Spaceflight. Mereka ini akan mengirimkan sebagian jenazah ke permukaan bulan sebagai salah satu layanan mereka. Nah, gimana sih mereka mengirimkannya ke bulan? Perlu dipahami dulu bahwa yang dimakamkan di bulan itu hanyalah abu kremasinya saja. Jadi bukan manusia yang sudah pakai kain kafan kemudian dibawa ke sana dikubur di sana, enggak Tapi kalau di luar negeri itu kan biasanya dikremasi dulu ya, atau dibakar. Nah, hanya abunya saja yang dibawa menggunakan roket ke bulan ini. Jadi ya dijadiin abu dulu, baru setelah menjadi abu dimasukkan ke kapsul dan diterbangkan ke bulan. Nah, setelah sampai ini, abu itu kemudian dilarungkan di wilayah bulan yang bernama Lacus Martis. Nah, karena proyek ini tuh nggak murah, maka nggak sembarangan orang yang dikuburkan di bulan, melainkan hanya orang-orang penting yang dikuburkan di sana. Nah, katanya nih, kapsul Celestis ini akan tetap berada di bulan sebagai penghormatan permanen kepada jiwa-jiwa pemberani yang tidak pernah berhenti meraih bintang. Nah, menurut perusahaan Celestis ini, ketika mereka berpromosi, mereka tuh mengatakan seperti ini setiap kali keluarganya melihat ke bulan, dia akan selalu teringat bahwa orang tercintanya sudah ada di bulan yang hanya sedikit orang yang pernah ke sana. Nah, ternyata untuk pemesanan pengiriman abu jenazah ke bulan ini, kalian tuh harus merogoh kocek senilai 12.500 US dollar, atau jika kita rupiahkan itu sekitar 175 juta rupiah. Apakah kalian mau mendaftar Tapi kalian harus meninggal dulu kalau ingin dikubur di bulan. Nah, ngomong-ngomong nih, siapa sih orang pertama yang sudah dikuburkan di bulan ini? Nah, beliau adalah Eugene Merle Shoemaker, seorang ahli geologi planet asal Amerika Serikat.
Dia ini menjadi orang pertama dan diklaim sebagai satu-satunya manusia yang abunya dikubur di bulan saat itu. Shoemaker sendiri memiliki banyak sumbangsih ilmu di dalam dunia geologi dan astronomi. Dia meninggal dalam kecelakaan mobil pada tahun 1994. Nah, abu kremasi dari jenazah mendiang Shoemaker kemudian diluncurkan ke tempat peristirahatan terakhirnya di bulan oleh perusahaan Celestis pada tanggal 6 Januari 1998. Sekitar 28 gram abu Shoemaker dikirim ke kapal lunar Prospector milik NASA. Abu tersebut ditempatkan dalam kapsul polikarbonat kecil yang tertutup rapat. Kapsul itu pun dikubur di permukaan bulan. Nah, dia dikubur di bulan itu juga bukan tanpa alasan ya, karena katanya beliau ini semasa hidupnya ingin pergi ke bulan sebagai astronot pesawat Apollo dan mempelajari struktur geologis bulan secara langsung. Nah, tapi walaupun cita-citanya ini sangat tinggi, dia tuh nggak bisa menjadi astronot karena penyakit Edison. Nah, dan setelah Shoemaker ini meninggal, istrinya meminta kepada NASA agar abu kremasi dari Shoemaker ini dikirim ke bulan. Kemudian NASA pun menyetujui misi tersebut dan mengubur abu kremasi Shoemaker di permukaan bulan melalui perusahaan Celestis. Dia tidak pernah bermimpi kalau abunya akan dibawa ke bulan. Dia akan sangat senang, kata istrinya ini. Dan dengan begitu dia akan mengingat bahwa suaminya ini ada di bulan. Nah, ternyata ada aja nih orang yang gak setuju jika manusia dikuburkan di bulan. Karena dilansir dari Arizona Public Radio pada 28 Desember 2023 lalu, Presiden bangsa Navajo, Bu Nigren, tidak senang dengan dikuburnya sisa-sisa manusia di bulan dan secara resmi dia meminta kepada NASA untuk menunda peluncurannya ke bulan. Sangat penting untuk menekankan bahwa bulan memegang posisi suci dalam banyak budaya masyarakat adat, termasuk budaya kita. Kami memandang bulan sebagai bagian dari warisan spiritual kami, sebuah objek penghormatan, dan tindakan membuang sisa-sisa manusia ke bulan dianggap sebagai sampah di sana. Nah, kemudian pernyataan itu pun dibalaslah oleh CEO dari Celestis. Katanya begini, proses penyetujuan misi luar angkasa tidak mempertimbangkan ajaran agama manapun. Tidak ada agama tertentu yang bisa mendikte apakah misi luar angkasa harus disetujui atau tidak, kata Charles Chafer, selalu CEO dan pendiri perusahaan Celestis. Tidak seorang pun dan tidak ada agama yang memiliki bulan. Dan jika kepercayaan dari banyak agama di dunia dipertimbangkan, kemungkinan besar tidak ada misi yang akan disetujui. Nah, memang bulan pada saat ini secara resmi dibuka untuk tujuan komersial. Jika ada perusahaan yang mengembangkan usaha untuk mencari keuntungan di bulan, ya memang itu diizinkan. Baik atau buruknya tinggal bagaimana kita menyikapinya. Tapi tetap yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya agar kita yakin bahwa abu jenazah itu sudah benar-benar ada di bulan? Apakah dengan foto, dengan video? Karena pada faktanya, bukti pendaratan manusia di bulan aja itu masih menjadi perdebatan, Karena ya susah lah untuk membuktikan kepada orang-orang yang nggak percaya dan nggak yakin gitu bahwa manusia benar-benar pernah mendarat di sana. Menurut mereka, kecuali kalau saya sendiri yang menginjakan kaki di bulan, baru saya percaya. Nah, oleh sebab itulah ada banyak sekali foto dan rekaman video saat manusia mendarat di bulan, Tapi manusia tidak sedikit juga yang meragukan. Bahkan sampai sekarang masih terus menjadi perdebatan. Bagi mereka yang nggak percaya, ya cerita-cerita kayak gini tuh hanya sebagai fiksi belaka. Tapi bagi mereka yang percaya, mereka masih berpegang teguh pada bukti-bukti foto dan video yang ada. Nah, dari sumber yang gue dapet nih, katanya alih-alih pergi ke bulan, pesawat Peregrine milik perusahaan swasta Astrobotic ini tiba-tiba kehilangan kendali dan mengarah langsung ke matahari. Tapi menurut mereka, bahan bakar pesawat itu cuman tersisa 40 jam lagi. Bahan bakarnya nggak akan cukup untuk perjalanan ke matahari. Dan jika sudah kehabisan bahan bakar, pesawat tidak berawak ini akan mogok dan terombang-ambing untuk selamanya di luar angkasa.
Dan jika hal ini benar-benar terjadi, maka akan sangat banyak pihak yang dirugikan weh. Karena di dalam pesawat atau roket ini, Badan Antariksa Meksiko menitipkan 5 robot mungil otonom di dalam Peregrine. Dan di sana juga ada sisa-sisa manusia, DNA manusia, dan pesan-pesan dari orang-orang di seluruh dunia kepada siapapun yang sekiranya menemukan pesawat itu di masa depan. Jadi ya begitulah kisah tentang pemakaman jasad di bulan yang waktu itu sempat menghebohkan weh. Nah, apakah jasad kalian nanti ingin dikuburkan di bulan atau enggak weh? Bebaslah kalian ingin dikuburkan di mana saja, karena yang terpenting itu bagaimana ketika kita hidup ya. Dan ya makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.